Assalamualaikum guys, masih di Setia Farm dan aku masih agak-agak shock, kecewa, tapi ikut bahagia juga. Sapi hasil huntingan kita sudah milik orang lain, gak apa-apa. Tapi ini gelendotan banget. Ini PO bukan? Ini crossing sapi yang lagi apa namanya, yang lagi dicari-cari di musim sekarang ini. Tadi aku mau fokus sapi PO pure. PO Ini enggak serius Ya udah kita yang lain aja. Ih, ini juga tinggi. Nah, kalau yang ini PO pure asli Kebumen. Tinggi banget ini. Dari kepalanya udah kelihatan ada kerut-kerutannya di bagian. Oke. Jidat. Itu tuh PO. Asli. Jadi tanda-tanda sapi PO itu buat ilmu aku juga apa? Tanda-tanda sapi PO. Ada kerut-kerut ini. Ada punuknya besar. Satu punuk besar. Tidak ngendil. Oh. Kalau sapi crossing itu punuknya kecil. Oh. Ngendil. Kalau itu mumbul. Tapi ada yang melewat gitu? Ya, itu genetik yang melewat juga. Itu genetik atau kecelakaan? Genetik kalau menurut aku genetik. Oh. Kalau ayahnya melewat, tetap anaknya pada melewat. Tapi kayak kurang gagah ya? Iya, selera. Oh iya, sorry, selera. Selera itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ada punuknya. Besar. Nah, terus warnanya putih. Selalu putih. Selalu putih untuk yang betina. Untuk yang jantan kebanyakan putih, di bagian leher ada sedikit hitamnya. Oke. Oke, yang paling identik dari sapi PO asli Kebumen itu adalah jidatnya nonong. Itu yang Kebumen toh? Iya. Di luar Kebumen? Di luar Kebumen, PO Tuban, PO Rembang dan lain sebagainya itu tetap sama gagahnya, cuma jidatnya berbeda. Sanjaya? Apa? Ya asli Kebumen. Kebumen toh? Kebumen. Bona Kebumen juga. Asli Kebumen. Berarti si itu juga, si anaknya Gobel juga, si itu Salsa juga Kebumen. Nanti kita lihat sapi PO yang bukan asli Kebumen. Oke, yang ini Kebumen. Asli Kebumen. Jenong. Terus di bagian apa namanya, kaki-kakinya ros-rosan, maksudnya sendi-sendinya itu tinggi-tinggi. Artinya sapinya itu tinggi-tinggi. Oke. Nggak pendek. Oke. Nggak bisa bulet-let, nggak bisa. Tapi panjang. PO tuh. PO. Kalau yang bulet-let kayak gendong itu namanya Brahman. Oh. Nah, walaupun bentukannya mirip. Walaupun bentukannya mirip, tapi ada tapinya. Telinganya itu yang membedakan. Kalau sapi Brahman telinganya itu besar dan ke bawah. Kalau sapi PO itu telinganya kecil, tipis dan ke samping. Oh. Nah, itu tapi mirip banget ya Brahman sama PO itu di sosok itu dan kuping yang sangat jelas. Mirip Pak. Cuma yang gini, turun Brahman, yang gini PO. Kalau Brahman gede banget telinganya, ke bawah kayak kipas, kayak gajah itu. Iya. Dan tidak bisa buat bekerja. Manja. Apa namanya? Bodoh amat. Oke. Misal gini sapi Brahman itu dikasih pecut, disabet gitu, nggak kerasa, diem. Kalau sapi PO langsung respon. Sakit dia. Dia harus taat. Nah itu salah satunya. Bisa diteliti dengan telinga yang tipis dan kecil. Tandanya nurut. Kalau telinganya besar, tebal, susah diatur. Walaupun PO, tapi telinga itu agak lebih besar dari biasanya dan tebal, itu susah diatur. Kalau tipis, kecil itu nurut. Oh gitu. Agresif, sat-sat. Sanjaya tuh. Ya. Iya. Sanjaya kan kalau nurut banget nggak bisa, tapi dia taat perintah. Udah mulai itu juga, udah mulai dinaikin sama Ato. Kemarin Ato udah jatuh. Oh, Mama Sato lagi. Nah, ini tipis bener ya? Ya. Segini itu tipis? Ini dia dan apa standar Kalau ini karena sapinya jinak banget, jadi kalau kita cari yang tipis banget, sapinya itu agak sedikit aktif. Kayak yang tadi punya Pak Dokter kan aktif sapinya. Tipis? Jadi dia ahli untuk kawin. Ahlinya ahli untuk. Jadi yang tipis itu yang tadi apa, pekerja atau yang jinak? Tapi nggak jinak? Gampang diatur. Kalau yang jinak itu harus lengkap ciri fisiknya, dari telinga, tanduk, dari punuk ekor, dari mohon maaf kelamin, testisnya nggak boleh miring sebelah, nggak boleh gede sebelah. Itu semua ada hitungannya. Jinak itu? Jinak. Misal kayak ini uyang-uyang. Ini kalau uyang-uyangnya di samping, ini jalannya nyamping terus. Lah ngomong-ngomong lagi uyang-uyang jalannya nyamping, ini adalah sapi tunggang juga. Ini bisa. Kalau nggak percaya nanti kita buktikan. Ini uyang-uyangnya kan di tengah, segaris. Nanti jalannya gimana? Situ juga si Salsa juga uyang-uyangnya tuh di sini, sama di punggung. Keren. Segaris gitu. Garis. Tapi betina nggak bisa dinaikin? Bisa, kata siapa nggak bisa? Betina bisa juga? Bisa. Cuma kayaknya kurang sopan aja. Tapi nggak apa-apa. Bisa, nanti kita coba. Iya. Oke. Nah ini yang mengenai kerut-kerut di wajah itu gimana? Nah, jadi
gimana ya, kalau sapi PO itu dia punya kasta sendiri-sendiri sih ya. Nah sebenarnya kita nggak boleh membeda-bedakan ya, semua bagus, semua ganteng. Cuma ya yang ciri khas Kebumen dan punya kasta tertinggi itu ya yang sininya ada gerutannya, terus bagian mulutnya ini lebar kayak Mickey Mouse gitu loh. Ini punya semua? Ya semua. Wow. Jadi ini kan ada belorok pendem atau total pendem. Ini kan Iya. Ini kan sebenarnya kayak gini cacat ini ya. Harusnya kan ini hitam semua atau putih semua. Ini kan ada garis-garisnya putih, ada hitam. Nah, tapi ini kanan kiri sama. Simetris. Terus tengah ada, belakang ada. Artinya tembus. Sapinya insya Allah jujur. Tapi kalau cuma kepala tok, tengah nggak ada, belakang nggak ada, itu berbahaya. Oke. Sapi PO itu tuh PO juga ya? PO Kita lihat sapi PO yang lain, boleh ngasih lihat? Boleh. Ini bukan. Sekilas aja itu ini bukan. Wih, PO-nya banyak guys. Wih. Mas Ivan. Lagi banyak PO ya? Ini nih, yang belum beli kaos Pariso. Ada di Shopee ya. Yuk, lihat. Lihat ya. Tetap. Banget. Besar. Ini PO juga kan? Nah, ini PO juga. Oke. Ini kita sedikit edukasi bentar ya. Jadi itu kok totol gitu? 2 tahun yang lalu peternak seluruh Kabupaten Kebumen khususnya Kebumen Purworejo itu ada sedikit musibah dan ujian yang namanya LSD. Oh, yang dari lalat itu ya? Itu lato-lato. Lato-lato. Dari vektor dan virus. Nah, hampir semua sapi itu kena kecuali dia yang punya imun kuat dan yang sudah vaksinasi. Tapi kan vaksinasi itu munculnya pasca ada wabah itu. Nah, yang diserang adalah kulit. Jadi tidak berpengaruh ke sapinya. Tapi jadi totol-totol gini ya, bentol-bentol gitu ya? Tapi ini kan sudah ibaratnya sudah 1 tahun lebih kenanya. Bisa hilang nggak? Kalau bekasnya nggak bisa hilang. Kayak saya kena cacar dulu waktu bayi nggak hilang bekasnya nih ya. Cacar. Aku juga nih bekas sunat. Yang ngeliatin itu cacat-cacatan kita. Terus, nah akhirnya mohon maaf ini jangan kecil hati untuk peternak yang kena lato-lato karena sapi yang kena LSD pun tetap harganya masih bisa bagus asalkan memang kita rawat sedemikian rupa. Ini salah satunya. Walaupun kena lato-lato tapi bentuknya masih utuh, tidak cacat bagian kaki dan masih bisa dikurbankan. Serta ini sudah sold untuk kurban. Ini tunggang oke, gerobak oke. Tadi dulu kurban tuh masih lama, masa udah sold dari sekarang? Jangan bohong mas. Serius beneran? Iya, kita udah dibeli dari sekarang, udah di payment dari sekarang, tinggal ganti biaya pakan. Itu tabungan yang ada di farm kami seperti itu. Mau nyoba? Coba lihat dulu deh. Ternyata orang-orang tuh sekarang udah pada belanja kurban tuh dari sekarang-sekarang guys. Ya udah pada, yang di depan udah pada laku itu. Aduh ya Allah, Subazim. Ini juga, ini spesialis tunggang sama spesialis gerobak. Walaupun tadi kayaknya ada yang jatuh naik ini. Tadi? Beneran? Iya tadi pagi. Siapa? Mas Yuli. Baru pertama kali naik Oke. Iya. Ini juga gede. Ini gede-gede banget yang ini. Nah kalau yang ini bisa bedain nggak sama yang sebelumnya? Ini nonong nggak kepalanya? Gimana? Perbedaannya apa? Ini masuk kategori kelas calon pejantan karena poelnya 1 pasang dengan size bobot 600 kilo. Ini tuh? Ya nantinya insya Allah sapi ini akan diseleksi juga untuk calon pejantan yang ada di Kabupaten Kebumen. Nah, ini agak jenong ya? Agak jenong dan menurut saya, ini tadi dari obrolan ini agak berbeda dari teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain spesialis tunggang dan gerobak, kalau ini di tunggang gerobak agak ngeyel, tapi dia mahir dalam bercocok tanam. Kawin. Gitu. Kalau si Sanjaya itu bisanya arah mana dia? Mohon maaf aku nggak mau komentar kalau itu sapi dari aku dulu. Tapi yang jelas Sanjaya sapinya jujur gitu aja. Kalau buat gerobak, buat tunggang, buat ngawin, kalau belum ada buktinya, aku nggak mau ngomongin dulu. Tapi insya Allah ditunggang bisa ya. Insya Allah. Tapi jatuhin orang kemarin ya. Oh iya nggak apa-apa. Oke. Ini jenong, ini Kebumen. Kebumen asli. Yang bukan Kebumen mana? Yang bukan Kebumen, ini asli Kebumen dulu kecilnya. Ini siapa namanya? Belum ada.
Belum ada namanya. Ini auranya bagus loh ini. Auranya bagus. Iya sayang. Iya sini aja. Pas sebutin aura bagus langsung Masya sini ya. Allah. Pinter ya. Iya sayang. Iya sayang. Iya sayang ya. Iya iya. Nah kalau ininya busuk-busuk itu emang gini ya bawaannya. Ini nanti ketika sapinya udah tua, ini akan mecah gitu. Oh yang ngembang gitu, kembang. Tapi sininya tetap nggak Oke. patah. Itu karakter sapinya seperti itu. Ini gede-gede banget mas. Iya, alhamdulillah. Ini yang PO apa berkumis ya ya. Nah kalau yang ini besok ketika musim hujan Akan muda. ini full jadi hitam. Full Ini jadi nyamperin. Kamu kok nyamperin gini nih? Kok nyamperin? Akan jadi full hitam. Kalau musim hujan, hitam. Hitam. Ya ininya hitam, pantatnya hitam, yang putih sebagian sini aja. Tapi kalau musim panas, Dia agak pudar. ini kok gini sih? Jinak banget, tunggang. Oh bisa tunggang juga? Bisa semua, alhamdulillah. Yang nggak bisa itu. Nah, Ini nggak bisa? ini tadi kita berbicara sapi PO asli Kebumen ya. Iya, iya, Jadi karena sapi PO itu banyak banget, tidak hanya dari Kebumen, dari Rembang, Tuban, dari mana-mana tuh ada. Nah rata-rata semua gagah ya. Ini ya gagah banget. Ini kan gablo. Kalau yang PO bukan Kebumen, walaupun punuknya bagus, warnanya putih, pantatnya oke, besar, biasanya kepalanya kayak gini segitiga, nggak lonong. Bukan Kebumen. Ini bukan Kebumen. Bukan. Ini Purworejo. Itu juga punuknya juga nggak terlalu mumbul. Ngendil. Iya. Tapi PO. PO. Ini bukan PO crossing ini Crossing. hanya sampel Oh, saja. pantesan. Maksudnya kalau sapi PO kok kepalanya kayak gini. Iya iya iya. Terus Itunya nggak itu bukan Kebumen. Ini berarti ya, yang agak-agak gede PO yang ini ya? Ya 1, 2, 3 gede semua. Kalau dibanding sama punya Pak Dokter bisa nggak? Boleh Pak Dokter keluarin sama yang mana? Ya yang ini aja. Yang paling gede mana? Ini ya? Yang paling gede yang sana. Itu ya? Iya. Bandingin boleh nggak? Boleh. Kita bandingin guys. Oke. Gue masih gregetan. Coba. Yang kita ikut hunting. PO ne Pak Dokter dikeluarke. Ternyata pas di sini jadi ganteng banget. Kita bandingin lagi Saiki. ini deh. Ini juga keren teman. Iya. PO guys. Iki Kayaknya tahun ditokke. ini sapi PO seru juga nih. Saiki. Iya. Ini kenapa sih pada nyamperin gitu nak? Ini sama ini gedean mana? Ini sama ini gedean mana? Ini 3 ekor itu sama rata sih, Ah. Iya. Iya, sama rata. Cuma yang paling jinak ya ini berdua. Ini jinak semua berdua. Kalau ini jinak banget, cuma ditunggang dia nggak mau geli. Oke. Karena mungkin dia terbiasa untuk ngawin. Yang ini oke. Ini punuknya tinggi banget. Oke semua ya. Oke loh. Nah, bingung kan? PO sama-sama PO, tapi tetap aja guys kalau udah lihatnya karakter, gantengnya dan lain itu tetap ada beda-bedanya. Dan sapi PO itu kalau di video atau di kamera itu kelihatannya kecil lah. Beda sama sapi merah. Iya, Kalau iya, merah iya. didokumentasikan tuh besar. Kalau sapi PO kelihatannya kecil tapi aslinya beda. Oke. Tuh. Coba-coba kita bandingkan sapi PO-nya punya Pak Dokter dengan PO yang di sini juga cukup besar. Gedean mana? Ayo. Hey. Ini warnanya lebih ke krem ya? Ya, ini namanya putih tulang, A. Ah. Pan. Ini menjadi untuk sapi PO itu ini kasta tertinggi. Kalau sapi PO itu sebenarnya kecintaan dan parameter orang menilai itu berbeda, A. Karena untuk masyarakat Purworejo ke arah timur itu mereka kebanyakan digunakan untuk bekerja. Artinya yang dicari benar-benar yang tenaga kuat, yang nurutnya Masya Allah, dan yang sapinya bisa besar.
Kalau di Kabupaten Kebumen itu yang dicari adalah yang performanya untuk ngawin jos. Nah, jadi sapi ini sesuai dengan huntingan kita kemarin kan setiap hari digunakan untuk ngawin. Nah, ketika buat ngawin kok laris sehari bisa 5 ekor betina yang dibuahi, otomatis jangan tanya harga, itu sudah. Oke. Kalau secara fisik, spek fisiknya? Kalau spek fisiknya untuk kawin kita bisa menilai dari ya tadi kepalanya nono. Kalau yang kepalanya Jawa, kepalanya segitiga gitu kurang laku. Nah, nonong, terus kaki-kaki tinggi, panjang, besar. Gitu. Ini mau dibandingin guys sama yang ini guys. Ya, kita keluarin. Iya. Uduh. Oke. Masya Allah. Apa bedanya kira-kira? Ini tinggi sih. Ini tinggi banget. Ya, jadi kalau untuk ngawin laris ini. Iya. Tapi ini juga nggak kalah gagahnya juga. Ganteng juga. Iya benar. Iya. Mas Ivan, kok yang itu? Keluarin satu lagi yang hitam. Satu lagi boleh nggak? Mojopahit. Guys, bisa dilihat nih guys. Ini yang hasil hunting aku ikut, emang lebih tinggi. Paling tinggi ya. Dan lebih panjang. Panjang. Ya. Tapi yang lainnya juga ini lebih gemoy. Lebih gemoy, kepalanya lebih sangar. Ya benar-benar. Dan lebih mulus gitu. Ya. Nah, ini lebih gagah juga. Ya, balik lagi ke selera sih. Ini masing-masing punya kelebihan. Nah, ini kalau sekarang tuh menurut saya masih sangat rusak sekali. Apa? Rusak. Maksudnya? Ya, karena kita ngambil sapi PO ini dengan kondisi yang memang belum terawat. Jadi kemarin kulitnya pada rusak karena parasit dan lain sebagainya. Tapi insya Allah dalam waktu 2-4 bulan lagi, nanti kulitnya sudah berubah total, warnanya hitam-hitam semuanya dan mulus-mulus semuanya. Gitu. Wah, dan jinak-jinak. Jinak banget. Guys, PO itu auranya ada ya. Aduh, PO lagi ya, bagus ya, ya kan? Iya. Jadi ini customer kami yang dari dulu seneng PO itu mau dikasih merah sebesar apapun nggak mau, tetap PO terus. Kayaknya aku belum pernah kurban PO deh. Belum pernah. Termasuk Bapak Presiden selalu PO. Oke. Jawa. Iya sayang. Iya. Kurban PO. Keren ya. Keren. Lihat guys, detail 3 sapi PO jumbo dengan karakter masing-masing, kelebihan masing-masing. Nggak ada kekurangan, semuanya punya kelebihan. Iya. Lihat dulu ya. Lihat dulu sambil kita siapin yang tadi katanya bisa ditunggang. Pengen lihat juga kelentang-kelentung. Ya coba lihat dulu.
Nih guys, nih ini yang katanya sudah sangat jinak dan bisa dinaikin ya. Dari sananya udah gitu. Dari sananya udah. Kok tingginya? Oh ini di bawah ya. Kok tingginya mah mirip-mirip aja ya? Kalau tingginya ini hampir sama dengan sapi yang Majapahit ini sama yang ujung sana. Ini sebenarnya Majapahit yang gini tuh ya? Ya, Majapahit. Oke. Tapi guys, dari 4 sapi yang dijajarin ini aja sama-sama PO, tapi auranya, karakternya, image-nya beda-beda ya? Beda semua. Karakternya, terus cara dia makan, cara dia berjalan, dan semua beda semua. Oke. Ya. Walaupun tampak serupa ya? Tampak serupa. Mungkin kalau kita lihat, ini bagus semua dan punya kelebihan semuanya ya. Ini ya, aku suka sama dia, ini imut banget. Nah, kalau yang ini memang dia agak songong. Ketika ada orang, dia selalu mengangkat kepala dan dia menampakkan kegagahannya. Ya. Tapi dia tidak mau ditunggang. Oh iya? Iya. Tapi ini bulat banget, bagus banget badannya. Bisa ditunggang, cuma dia tidak nyaman ketika ditunggang. Oke, jadi bisa lebih gede lagi? Wah, ini insya Allah masih separuh. Oh iya, bisa lebih tinggi, bisa panjang? Lebih tinggi, panjang lagi insya Allah. Insya Allah. Kalau ke kurban ini bisa lebih? Ya, nanti tergantung perawatan. Kalau perawatannya bagus dan sering diajak jalan, sapi ini masih ada pertumbuhan tinggi dan panjang, dan pastinya gemuk. Oh, itu kalau sering diajak jalan lebih suka? Iya. Oke. Kalau ini mau, ini udah mentok? Kalau ini untuk tingginya sudah cukup, karena tinggi banget ya. Oke. Tinggal ngisi. Tinggal penggemukan. Tinggal penggemukan. Karena ini juga sapi sudah pensiun dari pejantan yang sangat aktif dan tangguh pastinya. Wah, tapi kalau udah diurus di Setia Farma ini akan lebih jos lagi nih. Ini kalau yang ini sapi songong juga. Kalau di dalam kandang ada temennya itu rese, brengsek. Tapi ketika ditunggang sama digerobak, dia yang paling nurut, yang paling taat perintah ini. Oke. Ya, seperti itu. Tapi di antara semua ini yang paling. Di antara semua yang paling nurut ini sama ini. Oke. Oke. Tunggangin yuk. Ayo. Oke guys, episode berikutnya kita tunggang sapi keliling. Bisa berapa sapi? Kita semuanya, semuanya bekan, semuanya anak kandang nanti kita nunggang semua. Beneran? Depan sendiri. Hah? Oke. Katanya paling depan itu harus yang pimpinannya. Pimpinan. Aduh. Nanti saya belakang. Aduh. Guys, yuk kita nunggang PO keliling kampung. Oke? See you. Bye-bye. Assalamualaikum. Oh.